Halo sobat, kita berjumpa lagi di PPK Podcast Punya Kita. Tepuk tangannya. Nah, di podcast Punya Kita kali ini kita mengundang salah seorang pelaku UMKM ya. Dia hanya berjualan peyek, awalnya jualan peyek, tapi sekarang waduh inovasi produknya udah banyak banget. Dan saya salutnya itu apa? Di tengah mungkin terpaan-terpaan isu miring di luar sana, kok jual peyek sih? Tapi dari kalimat ataupun kata kok jual peyek sih, saat ini peyeknya sudah menasional. Bahkan juga sudah sampai dikirim ke luar negeri nih guys. Pasti Anda tahu dong siapa tamu yang kita hadirkan hari ini karena peyeknya ini banyak berkeliaran di mana-mana ya. Ada yang di mall besar, ada yang di swalayan kecil, semua ada. Kita sudah bersama Ibu Zaitun. Hai. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Wah, ini kayaknya Ibu Zaitun nih orang yang paling seneng ya. Senangnya kenapa? Senang untuk berusaha, sik. Ini kayaknya berkembang terus nih usahanya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. 2023 di saat orang mungkin baru memulai usaha, tetapi saat ini Ibu Zaitun di 2023 tengah memikirkan mau masarin kemana lagi ya, karena di daerah ini udah ya Bu ya. Iya, pasti. Sudah tadi sampai luar negeri ya Bu ya produknya Bu ya. Itu kalau untuk luar negeri kan untuk kiriman oleh-oleh aja. Kiriman oleh-oleh. Wah, tapi sudah bisa dicoba sama orang luar negeri dong peyek Ibu. Sudah. Wah, awalnya memang peyek Bu ya. Iya, memang peyek. Jadi sekarang sudah berkembang seperti apa nih usahanya Bu? Ya, alhamdulillah sih untuk peyek juga sekarang kami kan dulu produksinya satu tempat. Karena ada tempe juga jadi kami sekarang sudah dua tempat produksinya. Wih, keren. Berarti kalau dulu kan pertamanya peyek ya, peyek satu tempat produksi, Iya, nambah tempe Iya. satu tempat produksi lagi. Iya, Nanti kalau nambah lagi. Amin. Ini kabarnya ya. Ibu tinggal di apa daerahnya, Bu? Simpang Kawat. Simpang Kawat. Nah, di Simpang Kawat itu aja bedeng-bedeng itu aja dibeli sama Ibu nih. Amin. Nanti ada 10 bedeng ya, kalau ada 10 inovasi produk itu 10-10-nya dibeli sama Ibu Zaitun Amin, ya. amin. Penguasa Simpang Kawat ini. Ya, amin. Jadi Bu, Ibu kan jual peyek nih. Ya. Kenapa sih tertarik jual peyek? Gimana ceritain dulu Ibu awal mulanya kok bisa Ibu tiba-tiba jual peyek? Terus dapat ide peyek itu dari mana? Kalau mau diceritakan dari nol lagi nih. Dari nol Tapi lagi Bu. singkat Udah aja. kayak pom bensin ya Bu ya? Iya, benar. Karena kan di tahun 2004, saya kan di Jambi 96, saya juga merantau. Jadi saya lihat setiap kali saya ke swalayan itu kan keripik belum begitu banyak. Yang Yeah. ada tuh kan istilahnya kayak kerupuk, kerupuk lah yang ada, yang makanan-makanan yang lain lah. Cuma karena saya sendiri bukan orang senang, saya susah. Jadi di tahun 2004 itulah saya belanja ke mall, saya lihat ada peyek gitu ada peyek sampai sekarang masih ada. Jadi kenapa saya tidak bikin yang ini? Saya bilang kayak gitu kan. Tapi apa? Saya bisa karena saya bukan istilahnya kata orang tuh saya nggak penikmat peyek sebenarnya. Oh, bukan penyuka peyek ya? Bukan, karena saya suka ikan, kerupuk. Oh. Nah, karena saya orang Bangka Belitung Oh, aslinya, pantas. iya. Sering makan ikan ya, Bu? Sering makan ikan, kerupuk ikan. Gitu. Yang dulu kata orang harus makan kerupuk. Kalau saya lihat kerupuk sagu kan ada warna kuning, Iya, warna putih iya. itu kan nggak ada rasa ikan. Saya Iya. nggak suka. Oh. Sampai sekarang pun saya nggak suka. Berarti harus kerupuk ikan ya, Bu Harus ya? kerupuk ikan. Nah, jadi karena ekonomi kita pun pas-pasan, setiap gajian tanggal 10 uangnya nggak cukup. Gimana saya bikin peyek, kebetulan uang saya pas-pasan waktu mas 10.000. 10.000 saya coba, saya bikin, saya nggak beli peyeknya tadi, saya nggak beli, cuma di kepala saya itu sudah ada. Jadi saya beli cetakan waktu itu kan masih harga 500 perak di pasar Pengkol itu kan. Saya belilah bumbu langkok masih 150, saya beli telur masih 150. Bayangkan sekarang udah berapa? Udah 1.500 ya, Bu? 2.000 bisa per biji. Wah, mahal ya. Tepung beras masih 1.000 sebungkus. Saya beli di pasar Angso yang ada di Yang lama? Yang lama. Pangsa Rangso yang lama. Iya. Terus saya belilah ikan teri itu yang pulau dulu tuh masih sekilonya 15.000, saya beli cuma 500 perak. Saya potong kecil-kecil.
beli plastik yang ukuran 03 untuk gula seperempat, saya beli 350. Nah, di toko dekat rumah kebetulan ada kan, kalau di Jambi kan sudah ada dibuntelin kecil-kecil kayak karet. Nah, berapa betul. segitu. Saya waktu itu kan saya minyak dulu masih harga 3.000 sekilo minyak, 3.000, 2.000, 7,5 per kilo, saya beli sekilo. Terus saya bingung mau kayak mana mulainya kan. Akhirnya kan waktu itu kita masih pakai kompor aman, sumbu 16. Pakai minyak tanah. Nah, minyak tanah sumbu 16, kuali kecil yang biasa untuk bikin mie. Oh, kecil banget, Bu. Ya sedang lah kalau sedang untuk ya? naruh sekilo minyak itu agak lebih dikit kualinya gitu. Tahu. Karena kita semua keterbatasan ekonomi lah intinya kan. Saya coba bismillah, saya giling bumbunya tadi, tinggal nambah istilahnya tinggal nambah apa? Bawang putih. Karena saya tahu identik krepeye itu pakai bawang putih, kunyit warna kuning, saya mengangkat dari bumbu langkok tadi. Kebetulan orang Bangka itu kulinernya itu lempah kuning. Lempah kuning tuh hampir sama di bumbu langkok. Gitu. Jadi cuma tidak pakai bawang merah. Iya. Jadi saya ingat karena saya juga sering bikin kue gandus. Kue gandus ini apa, Kue Bu? gandus yang di Jambi sekarang khas kue gandus Jambi yang ini yang pakai mangkok. Kue gandus yang atasnya kayak padamaran gitu ya? iya, tapi di warna putih. Oh, yang warna putih. Oke. Atasnya Tahu. itu kan kerjaan saya masih gadis. Waktu masih SMA dulu sering bikin kue gandus, tapi kalau orang Bangka bikinnya itu pakai nampan. Jadi gede ya? Kalau untuk tamu kita tinggal ngiris. Bentuknya agak lonjong dikit jadi berbentuk. Nah, itu sama kue lumpang. Kue lumpang. Itu sejenis itu kan harus pakai kapur karena dia dicampur dengan tepung beras. Iya. Jadi saya coba dikit. Pertama saya bikin 0,5 kilo. Saya pakai telur tadi. Saya ngadonnya agak kental. Kok kental dia tidak mengembang gitu di cetakan. Jadi saya tambah dikit. Akhirnya dalam sebungkus itu yang nggak bagusnya tuh ada 3 keping. Nah, dari itu Mas awalnya saya titip dengan modal 10.000 tadi saya titip coba. Sebenarnya saya ini pemalu. Terus terang saya pemalu, saya nyoba ke toko depan tuh sampai sekarang saksi hidupnya masih ada di RT saya lama gitu Daerah mana, Bu? Simpang Nusantara. Oh, di Nusantara. Iya, di belakang lewat pom bensin. Belakang pom bensin jatuhnya. Jadi saya coba nitip kapan Ibu Ilham buat? Aku bilang kan pakai lemnya kemarin. Pakai lilin ya? Iya. Harganya 2 keping 200, jual 2,5. Jadi kan ada toko sayur, saya lihat kan sorenya saya ke situ, habis. Tinggal 1. Jadi saya bilang, "Ayo Nur habis ya." Habis Mak Ilham orang bilang enak. Bilang enak. Jadi saya minta uangnya kan. Gini tangan saya, "Yuk Nur minta duitnya." Ya namanya kita jualan kan barang lagi lah baru dikasih duit. Cuma saya merengek, "Yuk Nur, saya tuh enggak ada modal." Dari 10.000 tadi saya dapat duit 17.500. Akhirnya dikasih dia, yang sebungkusnya saya kasih dia. Saya kasih dia lagi kan. Dari itulah mulai nitip ke toko-toko ya. Kebetulan saya sendiri bikin, kebetulan sudah ada juga di rumah itu yang sering ngaji anak saya sama suami itu nganter nawar-nawar ke toko-toko kecil-kecil gitu Mas. Jadi saya setiap ada orang yasinan, arisan, saya nggak kenal dengan orang itu, saya selalu nganter produk saya biar dicicip. Iya. Saya cicip enak nggak. Setiap ada marang kumpul saya kasih enak Mak Ilham, tinggal tambah cabai lagi biar nampak cantik seperti ini kan pakai cabai Mas. Yang mana, Bu? Oh, yang gitu. Ini kan pakai cabai. Dulu kan bulat kayak gini ya, ini kan cabai. Ini ijonya, daun kunyit. Jadi sekarang saya mengangkat bumbu langkok Jambi gitu. Jadi warna-warni ya, kayak gini ya. Nih, bisa di zoom ya. Ada cabenya, terus juga ada daun kunyit, terus ini ikan itu ikan kecil-kecil maco dulu. Kebetulan sekarang nih ikan. Tapi ini ada yang besar, Bu ya? Iya, sengaja kita varian ada ikannya kecil, ikannya besar gitu. Oke. Jadi awalnya nitip ke toko-toko, terus ibunya ini juga nggak pelit dalam artian ketika ada acara ibu ngasih tester ke orang-orang. Iya, betul. Jadi mereka nyicip, terus minta rekomendasi seperti apa rasanya. Kalau rasanya ada yang kurang, ibu minta ini Bu ya, minta pendapat ya. Dan doa mereka semoga kan selalu mereka ya Allah Mak Ilham moga usahanya tambah lancar. Gitu akhirnya doa-doanya juga terkabul ya Bu. Karena yang doain orang kan kebetulan orang banyak acara kayak pengajian gitu. Itu loh Mas. Jadi Ibu dulu kerjanya apa Bu sebelum buat PE?
Di rumah. Pegawai. Oh, di rumah. Iya. Di rumah saja. Iya. Oh. Tuh. Berarti latar belakang ekonomi Ibu ya yang Iya, membuat Ibu bergerak untuk bisa membuka usaha PY ini, Bu ya. Iya, karena gini Mas, saya kan pendatang. Kebetulan saya di Jambi ini istilahnya kata orang sebatang kara gitu. Nah, sebatang kara suami, keluarga suami. Tapi teman dekat itu saya tuh belum ada satupun teman istilahnya kayak zaman sekarang kan. Bestie. Kalau sekarang kan banyak. Kalau dulu kan saya nyari orang yang sekampung dengan saya itu, setiap dengar orang bahasa Ngape, saya kejar kamu orang mana, ternyata mereka orang Palembang. Karena hampir sama dengan bahasa Bangka. Ternyata baru 5 tahun 6 tahun saya di Jambi 7 tahun baru ketemu orang Bangka. Gitu. Cukup lama juga, Bu ya? Iya, cukup lama. Itu pun nggak jauh dari tempat saya, cuma saya nggak pernah pergi-pergi. Saya cuma fokus buat keripik. Kebetulan depan kita ada langgar ke masjid, ada ngajar, itu aja. Karena keterbatasan dulu tuh kendaraan belum punya. Itu pun suami pun kendaraan masih punya mertua dulu dipakai itu. Jadi Bu kalau ngantar keripik peyek ke warung-warung gitu jalan kaki atau pakai kendaraan? Kalau yang dekat jalan kaki. Kalau yang agak jauh dikit kan kebetulan dulu yang kayak sering ngaji di rumah itu pakai motor dia gitu. Cuma akhirnya suami bisa beli motor tapi motor butut gitu. Cuma saya selalu punya mimpi loh Mas. Kalau anak masih 1, kalau pergi udah 2 tuh. Kalau pergi sama suami itu saya ngelihat orang punya rumah. Nah, ya kita tak perlu muluk-muluk rumah bagus. Saya bilang dapat 1 tumbuk jadilah. Saya bilang kayak gitu. Saya nggak kuat kalau kita ngontrak terus. Kita nggak bakal maju gitu. Betul. Gitu. Akhirnya dapat dong tanah 1 tumbuk ya. Tepakan lebih Bu ya. Lebih dan dibuat rumah dan sekarang juga dibuat sebagai rumah produksi ya Bu ya. Yang rumah kita bangun 2006, 2007 kita pindah itu. Jadi kita dengan ikhlas hati rumah yang kita bangun istilahnya gimana ya kata orang tuh sampai berkeringat nggak tidur istilahnya besok gimana lagi yang kurang bahan bakunya kan akhirnya akhirnya karena kita sudah beli tanah juga di tahun 2010 sebelahnya kita bangun untuk rumah pribadi yang sebelah untuk usaha yang rumah lama yang pernah ke situ. Iya. Gitu. Nah Ibu tadi kan bilang agak malu ya Bu ya, agak malu untuk jualan, untuk ngantar peyek ke warung-warung. Kenapa malu dulu Bu? Karena pertama saya kan pendatang, saya nggak kenal dengan banyak orang. Karakternya nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Karena saya ini banyak juga terus terang nyinggung kadang perasaan orang. Maksudnya gini, saya kan ngomongnya belak-belakan gitu. Kebanyakan orang belum paham karakter belum Ibu. Paham, sampai sekarang pun dengan karyawan ini sampai sekarang kalau kesalahan di depan, sampai ke belakang saya masih marah karena misalnya salahnya dari depan, kenapa waktu bungkus ada rambut kok nggak ngelihat? Mereka semuanya diam, saya udah marah, nanti saya ke belakang lagi. Siapa yang makanya kalau pakai tutup kepala tuh harus rapi. Makanya khusus untuk ke dapur tuh 1 orang yang ngambil yang barang sudah buat tadi. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu kalau saya habis marah itu semuanya saya nggak tahu mereka tuh masih dongkol, tapi saya sudah mulai baik lagi gitu. Cuman Ibu pada saat marah tuh udah luap selesai. Sudah selesai. Nggak diungkit-ungkit sampai berhari-hari gitu Bu ya. Kadang-kadang kan gara-gara 1 orang pokoknya kena. Saya nggak mau marah satu orang itu yang saya marah enggak. Gara-gara 1 berbuat semuanya kena. Makanya di situ saya tekankan dengan karyawan, cobalah apa yang sudah ada peraturan di sini tolong diikuti karena kita bukan main-main lagi. Pelanggan kita sudah banyak. Betul. Gitu. Nah, jangan ngeremeh ini cuma buat peyek. Jangan aku bilang. Saya bangunin dari nol. Saya bilang kayak gitu. Kalau kamu cuma sekedar untuk di sini cuma peyek, silakan keluar. Karena di sini saya tanggung jam sosteknya tanpa saya potong gaji. Gitu saya bilang kayak gitu. Oke, jadi emang harus ikutin SOP ya untuk karyawan-karyawan Ibu ya. Emang sekarang udah berapa banyak karyawannya Bu? Kalau sama marketingnya alhamdulillah sudah 32. Wah, 32. Berarti Ibu ngasih gaji pokok plus biaya jam sostek tadi ya? Iya, jam sostek. Oh, berarti enak dong jadi karyawan Ibu ya. 32 ini Bu, bagian-bagiannya apa aja Bu? Di bagian produksi kan untuk yang produksi yang tempe, goreng itu ngiris ya dari bahan baku lah ya. Iya, itu untuk bagian produksi itu sekitar
kadang saya kan turun juga 16 orang sama saya untuk 16 produksi. orang. Wah, berarti 16 kompor dong. Ya, 16 kompor. Oh iya ya. Makanya dipindahkan untuk yang rumah lama nggak muat lagi. Oh. Jadi rumah lama tuh khusus tempe. Nah, terus sekarang kan anak magang nih. Iya, iya. Nah, jadi saya siapin satu kompor untuk saya ngajarin anak magang. Nah, yang bagian bawah, bedeng bawah yang saya beli yang bulan 3 kemarin itu khusus peyek. Oke, bulan Gitu. 3 1 bedeng ya. Ya. 3 bulan lagi dapat Amin, 1 bedeng amin, ya, Bu. amin, amin. Ini hari Jumat. Hari Jumat mudah-mudahan ya, Bu. Amin, Ya. ya. Terkabul, Amin, amin. amin. Jadi semakin berkembang dan tadi awalnya memang dari toko ke toko, akhirnya Ibu memutuskan untuk dapat bergerak yang lebih besar lagi, Bu. Iya. Nah, itu langkah yang Ibu lakukan waktu itu ketika Ibu mau mencoba ke market yang lebih luas lagi gimana, Bu? Itu yang ikut andil semua suami. Oh, sama suami ya, Ya. kolaborasi ya, Bu Ya. ya. Saya nggak pernah tampil di depan para ini yang punya usaha, nggak pernah. Oh, berarti suami Ibu yang marketingnya? Ya awalnya Ya? ya awalnya suami. Jadi kalau sekarang nggak perlu lagi, mereka buka toko langsung nelpon, ini Pak Ilham ya, iya tolong antar ke sini ya gitu. Oh, langsung. Langsung. Karena udah membangun kepercayaan ya. Iya, membangun Trust, kepercayaan ya. mereka. Ya, saya bilang siapapun misalnya kayak kemarin, kok peyeknya barusan ini saya sekitar 2 minggu lewat, mereka kan mesen peyek koin. Dia bilang gini, kemarin kok kacangnya padat, kita udah siapkan diinin orang kan, kok sekarang kurang. Jadi saya jawab, ada beda nggak? Kemarin tuh peyeknya tuh peyek koin tuh sama kulitnya nggak? Nah, sekarang kan yang saya bikin kemarin ini kacang kupas. Nah, kebetulan ada yang minta kacang kupas, sekalian dia mesen, jadi saya buat. Kenapa ini kacangnya dikit? Karena untuk di peyek, di tepung beras, yang kacang kupas itu nggak lengket di adonan. Tapi kalau yang pakai masih kupas dia lengket. Bukan saya ngurangin kacang isinya, bukan, jatuh di pada saat menggoreng ya, ya, jatuh ya. itu saya sendiri yang bikin, bukan yang lain. Oke, Karena oke. kalian enggak mau, karena agak rumit, karena kecil-kecil. Akhirnya gini aja, saya ganti. Saya ganti. Dengan yang pakai kulit. Kulit ya. Kalau kulit bisa jadi banyak ya kacangnya, Bu ya. Iya, di kelihatan tuh banyak. Karena lengket ya. Lengket. Jadi Ibu ketika menerima komplain gitu, Ibu tetap menjelaskan Tetap. kondisi yang terjadi Benar. pada saat produksi, Bu ya. Iya, Nah, Bu, pastinya itu adalah sebuah komplain ataupun masukan juga kan bagi Iya, Ibu. benar, iya. Tapi dulu ada nggak sih yang mungkin bilang Ibu, ih kok cuma jual peyek, emang bisa berhasil? Ada nggak sih, Banyak. Bu? Banyak, Bu ya. Banyak. Terus Banyak. Ibu menanggapinya gimana, Bu? Yang penting aku bilang usaha saya itu istilahnya saya enggak pernah berkecil hati. Yang penting halal ya, Bu ya. Yang penting halal, nggak pernah berkecil hati. Siapa tahu nanti dari peyek ini saya bisa jadi miliarder, saya bilang kayak gitu. Nah, tapi di sini juga kan sudah banyak nih kita orang mungkin terinspirasi dari saya, banyak yang bikin peyek kan. Iya, iya. Nah, banyak bikin peyek, dan karyawan saya dulu kan sudah banyak juga. Mereka bikin peyek juga yang sudah keluar, silakan, saya nggak marah. Malah saya senang dia bisa bikin peyek, menghidupi keluarga dia, dan dia juga punya karyawan. Kalau lebaran itu malah permintaan mereka juga banyak. Meningkat, ya. Saya sendiri kalau bisa, kalau nggak tertangani lebaran, kalau bisa saya bisa kerjasama dengan mereka. Saya ambil punya mereka, saya bantu jual. karena kami juga alhamdulillah kewalahan kalau lebaran di rumah. Betul. Saya nggak pernah di depan, saya di dapur terus yang namanya bulan puasa. Oh, berarti 30 hari Ibu di dapur ya? 2 hari menjelang lebaran karena libur. kita lah libur, kecuali Oh. kita kita adalah nggak mungkin di kompor. Pas waktu sholat ada waktu sebentar kita selipin untuk ngaji. Itu aja. Karena saya berprinsip gini, di bulan puasa memang sebagian orang ada untuk ibadah. Jadi saya tidak mungkin sehari full kita ibadah. Ibadah boleh, silakan. Bukan, saya nggak sombong, bukan apa-apa. Nanti habis subuh apa yang kita kerjain baru kita kapan karyawan masuk kita ikut. Tapi kewajiban kita dengan akhirat juga kita jalani. Nanti yang selesai duha segala macam kan Iya, kita iya, ngikut. iya. Saya punya prinsip gini, mereka haus, saya pun haus gitu. Gitu. Nah, pas mereka lelah, kita ikut lelah, sama-sama puasa masalahnya. Iya, Jadi jam istirahat kita istirahat. Nanti jam 1 lah selesai, orang pada istirahat semua, kewajiban sudah sama Allah gitu. Nah, jadi mereka mulai, kita ikut mulai. Karena pagi
lebih cepat bikinnya. Jadi bulan puasa 3:30 tuh kami sudah selesai. Sudah selesai. Okay. Jadi yang urusan bagian depan kalau ada pembeli bukan sama saya, sudah ada yang ngurusnya gitu. Gitu. Jadi Ibu emang terlibat langsung untuk ngerasain Bu ya gimana kerjaannya karyawan. Iya, bulan puasa itu, bulan Mak. puasa ya. Iya. Jarang-jarang loh owner bisa langsung turun gitu Bu ya. Ya kan sudah saya bilang, saya di bulan puasa jarang ada kegiatan, walaupun ada saya tidak mau karena saya kepingin sama-sama di dapur dengan para karyawan saya gitu. Jadi sama-sama capek lah menikmati istilahnya. Berbaur Bu ya. Berbaur. Dan prosesnya itu mengasihkan Bu ya. Jadi sebuah pengalaman juga ya bagi karyawan. Wah, kemarin saya langsung dibimbing sama Bu Zaitun. Kemarin Bu Zaitun juga langsung membantu proses penggorengan atau pengirisan gitu Bu ya. Iya benar. Ada cerita lagi kan ketika mungkin karyawan Ibu nanti keluar atau mungkin buat usaha baru, ya dia bakal ingat bahwa Ibu juga yang menjadi salah satu pionir mereka membuka usaha tadi kan Bu ya. Emang banyak Bu ya kalau misalnya ada karyawan yang udah selesai dari tempat Ibu mungkin memutuskan untuk membuka usaha baru itu ada Bu ya, banyak Bu ya. Banyak, itu karyawan saya rata-rata yang mungkin dari dulu tuh mungkin sekitar 20 orang tuh yang sudah hampir resign itu pada bikin semua. Gitu. Tapi tetap silaturahmi tetap terjaga dengan baik Bu ya. Kalau sekarang kan ketemu jarang, paling lewat HP aja pas ketemu, karena kita juga sibuk, mereka juga sibuk gitu nah. Iya, sama-sama Gitu. pengusaha PY sibuk Bu ya. Iya. Tapi hebatnya Ibu ini ya, di saat orang-orang di luar sana para pelaku UMKM itu menggunakan teknologi-teknologi canggih untuk produksinya, tetapi Ibu tetap mempertahankan untuk memberdayakan sumber daya manusia, Bu. Nah, ini kenapa, Bu? Kenapa tidak beralih ke mesin? Kenapa tetap memakai karyawan, Bu? Sesuai dengan visi misi saya, Mas. Saya bisa bermanfaat orang banyak, warga sekitar itu kan. Jadi kalau bisa ya untuk saat ini kan sebenarnya kalau saya nggak tahu sih kalau PY itu bisa apa tidak pakai mesin. Cuma pernah saya lihat punya teman itu juga harus dibantu dengan tenaga manusia juga saya lihat. Kayak kacangnya kita juga lagi yang ngasih, cuma untuk nyetak ini kita juga yang balik. Kenapa kalau pakai mesin tidak sekalian dari proses semua itu sampai gorengnya cuma kita dewek gitu. Tinggal jadi, packing bae lagi. Iya, tinggal packing lagi. Jadi di sini mungkin insya Allah kedepannya paling kalau untuk tempe kepinginnya sih punya mesin pengemas saja. Mesin pengemas. Oke. Iya. Berarti itu kan sudah pasca produksi ini Bu ya? Iya. Terus untuk pengemas apalagi Bu? Kalau untuk mesin itu aja. Itu aja sih Mas. Cuma untuk packing aja lah ya Bu ya. Berarti ya. Iya. Cuma di sini kan saya kan mereka untuk PY ini kan saya variasi Mas ya, banyak inovasinya karena di saat Covid pun kita inovasi itu di saat Covid. Di Itu saat penting, orang ya. lagi banyak mem-PHK karyawan tidak produksi, teman-teman ada sebagian tuh sebulannya sekali, ada yang 2 bulan nggak produksi. Saya alhamdulillah itu di saat Covid saya malah dapat penghargaan Sindakarya sama Paramakarya tingkat nasional. Sindakarya ini penghargaan dalam kategori apa Bu? Itu UKM sekabupaten kota provinsi kan yang dinilai dari dinas kabupaten kota, yang ini dari Kementerian Tenaga Kerja. Berarti Ibu dapat secara nasional. Kalau Sindakarya tidak, dari gubernur. Sindakarya provinsi. Ya. Tapi kabarnya Ibu juga dapat penghargaan nasional Bu ya? Ada yang dari beberapa menteri juga Bu ya? Iya, ada. Terus yang terakhir kemarin ini kami yang dari Sandiaga Uno juga kan itu apresiasi kan, Aki. Tapi yang buat sebenarnya sih dari semua itu yang membuat saya semua tuh luar biasa, mindset yang awalnya kayak gini dari waktu saya ikut coaching Bank Indonesia. Berarti ada perubahan ya Bu ya? Ada perubahan saya itu semenjak di coaching sama Bank Indonesia Apa selama saja, 6 Bu? bulan. Apa saja Bu yang bikin usaha Ibu berubah setelah di coaching Bu? Pertama ini apa yang pencapaian kita selama ini kan cuma segini-segini istilah pertama, masalah produk, terus mindset kita dan diri kita. Sampai kapan juga Bu ya? Kepribadian. Sampai kapan sih kita mau kayak gini? Umur berapa sih kita menyerahkan usaha kita? Karena nanti kita akan mati juga. Gitu. Jadi di situ setelah saya 6 bulan di coaching itu, saya nggak bisa tidur. Istilahnya tuh selalu merenungi kata-kata yang sama pelatih Indonesia. Gitu. Jadi selagi masih kuat, masih sehat, berbuat baik dengan sesama. Jadi di situ
kita di coachingnya gini, sesama sendiri kita kalau bisa saling berbagi ilmu lah, jangan pelit lah Jangan istilahnya. pelit ilmu ya. Jangan pelit ilmu. Kok suksesnya apa sih Bu? Kuncinya pertama banyak sedekah. Kalau orang di rumah misalnya, masa ke orang ngasih bumpe kau kasih aku bilang silakan. Orang ke rumah silakan, saya bilang kayak gitu. Jadi dari UBI itu masalah visual vision kita selama 5 tahun, alhamdulillah hampir tercapai semua visual vision saya. Jadi di situ dari 16 karyawan 2018 sekarang kan ada peningkatan. Saya buktikan sampai waktu 32 ya. 32 itu semuanya memang awalnya dulu dari tahun 2011 saya dapat pelatihan dari Disperindak. Terus seterusnya dari provinsi ilmu kan banyak pelatihan. Cuma habis pelatihan tapi setiap pelatihan tuh saya mikir apa sih yang harus saya benah. Benah akhirnya, tapi pas ketemunya setelah saya ikut Wirausaha Bank Indonesia. Oke, berarti diimplementasikan Bu ya untuk usahanya, sehingga usahanya juga harus terus berkembang, jangan stagnan Bu ya. Jangan di tempat. Iya benar. Tadi Ibu juga bilang menciptakan inovasi. Nah, inovasinya nih udah ada nih produk-produknya nih kayaknya Bu ya. Kalau dulu mungkin cuman peyek kacang, peyek teri, tapi sekarang kayaknya peyek lainnya ada Bu ya. Sudah ada banyak sih sebenarnya. Nah, kita spill dulu Bu. Ini untuk inovasi-inovasi yang sudah Ibu ciptakan Bu, supaya ini juga bisa menjadi motivasi nih untuk sobat podcast punya kita. Oke, yang pertama kali diproduksi kemarin peyeknya yang mana Bu? Yang peyek awal-awal banget Ibu produksi. Peyek itu teri bulat, cuma waktu itu tuh teri pulau. Sekarang kebetulan teri pulaunya habis kemarin, jadi kami coba dengan yang bantu lagi dengan maco, ikan kecil-kecil. Maco. Ini ikannya adalah mantan cowok. Maco. Ini berarti Bu ya? Oke, ini yang original. Nah, ini kuning bumbu kunyit langko. Oke, ini bumbu langko ya. Terus yang mana lagi Bu? Akhirnya ini membuat ini teri pulau ini sampai tahun 2009. 2009. Ya, tetap bulat nyetak. Oke. Baru 2010 saya bikin peyek teri tadi, peyek teri kayak gini. Mana Bu? Teri ini teri sama kacang. Ini dia nih. Mix ya? Teri kacang ya? Iya. Nah, ini teri nih. Teri Medan ya, Bu? Ya, teri Medan. Kacang nggak dibawa, lupa. Oke. Berarti beda varian ya? Ada yang teri, ada yang kacang? Ya, rebon nggak dibuat kebetulan itu. Nah, karena kami permintaan yang banyak itu fix yang kacang sama teri. Kalau rebon tuh orang-orang tertentu aja. Iya. Gitu. Kayak yang palanya agak sedikit habis ya, Bu ya? Yang gatal-gatal kan nggak bisa. Iya. Terus di tahun 2000 sebentar, nih tadi tahun berapa? Mulainya 2009. 2009 10 ya. 2009. Ini 2004. Ini 2004, ini 2009. Beda kan? Tuh. Terus lanjut Bu ke 2011 karena anak itu tidak mau makan sayur. Iya. Saya coba buat kebetulan kan saya orang Bangka kan banyak vegetarian nih, teman-teman. Jadi saya pernah ngasih ke teman, katanya enak yang vege waktu itu ya. Jadi saya langsung buat yang sawi tanpa bawang putih. Ini yang sawi. Iya, berani saya langsung masuk ke toko. Sebulan kemudian datang itu orang dari wihara. Karena mereka vegetarian. Ngelihat prosesnya. Oke. Bercampur nggak kira-kira sama makhluk hidup gitu ya? Karena mereka nggak makan makhluk hidup sama sekali Bu ya? Iya. Dia datang naik mobil, waktu itu satu mobil, nyari tempat saya. Kebetulan pas kami lagi produksi, yang produksinya itu yang megang satu orang kebetulan. Sampai sekarang masih kerja. Berarti ini khusus yang sayuran ini memang satu orang yang megang? Satu orang yang megang, bumbunya pun beda, minyaknya pun nggak boleh terpecik dengan yang lain. Memang karena spesial, dia khusus spesial ya. Akhirnya lama dulu masuk di wihara di Palembang. Jauh ya? Ya, mereka sering beli saya dulu. Pikir tadi Jambi Bu. Untuk wihara dulu. Tapi sekarang kan karena zaman canggih sudah banyak-banyak, mereka akhirnya dengan cara sendiri, tapi bukan peyek, mereka sudah banyak PG yang kayak dari kerupuk PG sudah, tempe PG kan sudah banyak. Jadi ini tetap di Jambi sama di Palembang ada yang bawa juga sales. Itu. Tapi yang duluan Palembang Bu ya? Iya, Palembang. Yang pesan ya paling banyak ya Palembang, dari Tiara ya. Iya, kebetulan kita juga punya sales dulu tuh di Palembang. Dia dapat info dari mana Bu?
dia dapat infonya kan mereka ke Jamtos. Oh, Mereka ngelihat kok ini agak beda ya. kok kayaknya. berani, mungkin kali ya, kok bisa, mereka langsung ke tempat saya. Ngelihat, kebetulan pas kami lagi produksi, jadi ditanyalah di situ, di interview, kenapa ibu bisa gini-gini. Saya cerita, saya orang Bangka, saya punya teman. Karena dibuat kayak ini, kita juga udah bersumpah di diri saya sendiri, apabila pernah tercampur dengan bawang, akibatnya ke saya sendiri. Jadi dari situlah saya pegang sekali dengan ini, jangan pernah kecampur, walaupun sekali-sekali. Makanya saya jarang bikin peyek sawi pakai bawang. Takut saya yang ini nanti yang Karena tahu karyawan yang nanti fatal, Iya, yang iya. pakai sawi di label dia yang nggak pakai bawang, itu saya takut. Nah, jadi kecuali permintaan orang aja, Mak Ilham kami nak bikin sawi tapi pakai bawang, baru saya bikin. Kalau sebiasa-biasa nggak pernah. Oke, Saya oke. takut. Jadi ini pengganti bawangnya apa, Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti emang tidak pakai bawang sama sekali Tidak. ya? Oh, cuman pengecualiannya bawang aja. Iya. Bumbu yang lain sama. Sama pakai Oke, kecuali sawinya aja yang sawi dimasukin ya. ya. Kalau mereka tidak mau pakai penyedap, saya nggak pakai. Oh, oke, oke. Ini Tergantung tetap pakai request. dikit, tergantung request. Oke, muncullah ya peyek sawi ya. Iya. Dan ini juga bisa menjadi apa untuk anak-anak kalau yang susah makan sayur kan bisa makan peyek sawi aja, Bu ya. Ya, sama daun kates kemarin, tapi daun daun kates. kates. Iya, tapi sekarang Daun kelor enggak, Bu? biarlah Atau bidara? nantilah kalau Oh, next Ya, ya. next, ya. Oke, ini sawi tahun 11. 2011. Oke, masih bertahan sampai sekarang, Bu ya. Ya, Yang dari alhamdulillah. tahun 2011. Terus, Bu, lanjut. Yang 2000 lainnya ada nggak? Itu Astagfirullahalazim. saya bikin tempe ini, Mas. Yang mana, Tempe Bu? petak. Tempe petak. Oke. Nah, berarti Ibu tidak cukup di peyek tapi juga beralih ke tempe. Iya, di tempe. Biar variannya banyak ya. Ya, ini tempe ini juga sudah sampai ke Palembang di tahun yang sama kan kami bikin. Nah, jadi ini kan panjang. Jadi akhirnya Panjang. pecah. Mau lempar ke jauh tuh pecah, Mas. Iya. Jadi kan kita ini kan kepingin terus produk kita ini sampai keluar. Makanya di tahun 2015 kami coba, 2014 kami ke Jakarta, nemuin HO yang di Jakarta, bertiga dengan teman kan. Kepingin supaya produk Jambi ini bisa masuk retail modern gitu. Nah, Iya. nah, waktu saya nawarin peyek dengan tempe, akhirnya saya nggak mau peyek, kayaknya hancur yang bulat. Jadi kami bikin olah 2000 sampai 2 tahun nunggu, Mas. Baru 2015 awal kami ke Palembang lagi. Katanya HO-nya ada di Palembang. Kami susul lagi gitu. Perjuangan kami untuk peluang pasar lebih jauh lagi. Kami ke Palembang, sudah ke Jakarta, ke Palembang kan. Akhirnya ketemulah dengan Bapak tuh luar biasa baiknya. Jadi pas saya lagi ada acara di Pekanbaru, kami ditelepon. Kalau tempe kami gold, tapi saya dengan merek ini lagi yang bulat. Oh. Bukan yang ini, kalau ini sudah ada kabupaten kota. Nah, ini Berarti yang bulat lagi ya. khusus ini untuk Indomaret. Berapa sekali dia minta? 10.000 bungkus, Mas. Wow, itu dalam jangka waktu berapa lama, Bu? Sebenarnya kalau kita pakai mesin bisa 2 minggu siap. Cuma karena kegigihan kami tadi, waktu itu kan 10.000 tuh bukannya waktunya hampir 3 minggu, Mas. Cuma bapaknya baik banget. Bu, nanti kalau sudah siap kasih tahu ya biar kami keluarin PO-nya. Jadi kami buat dulu baru keluar PO. Oh, Gitu. Oke. Jadi Ibu punya kesempatan untuk produksi banyak-banyak Iya, dulu baru nanti dikirim. Iya, benar. Ya, Bu ya. Iya. 1 truk lebih kemarin tuh. Wih, keren. Ke Palembang. Iya. Tergantung negosiasi lagi, Bu ya. Iya, kita dari situlah saya mulai berani, istilahnya kayaknya ngobrol dengan orang, berani, lebih berani lagi, ndak malu-malu lagi Iya, gitu. iya. Nah, Kalau gitu dulu nah. malu-malu sekarang malah menunjukkan, Bu ya. Iya, Keren. Jadi ini sudah sampai 10.000 ya, 10.000 piece diminta per 3 bulan. Per 3 minggu, sorry. Pertama kali masuk. Oh, pertama kali untuk masuk. menyebar ke retail outlet Indomaret yang ada di Palembang. Oh, tapi sekarang masih Seprovinsi. terus, Bu ya? Masih terus, Masih lanjut ya? alhamdulillah, lanjut. Oke, luar biasa. Terus Ibu, ini yang kari ya? Jagung kari baru. Yang mana yang Nggak jagung? ada, ini nggak ada belum. Pas 2018 ikut dari BI itu.
Oh, baru dapat ide Inovasi lagi. lagi ya, langsung lah sampai sekarang ini jagung pedas, topping ikan teri, terus langsung kari lagi. Oke. Nah ini pakai kari, ya itulah. Jadi tempe putih Tempe putih? untuk Alfamart sudah masuk. Alhamdulillah. Berarti kalau yang tempe putih ini nggak pakai tepung ya? Pakai Nggak. tepung? Enggak. Gorengnya tidak pakai tepung, tapi Oh. dari tepung nggak goreng pakai tepung. Oke, jadi inovasi-inovasi produknya semakin tahun tuh ada aja Bu ya. Kalau ini kacang biasa ada 2 varian tapi satunya udah habis. Kalau ini pakai kulit tapi pakai bumbu juga, bumbu langko. Satunya yang kacang tujin tapi pakai bumbu langko. Oh. Alhamdulillah bulan puasa tuh hampir 80 kilo. Oh, mantap. Berarti ini apa ya, versi minimalisnya peyek ya. Kalau peyek kan ada tepungnya ya, tapi kalau ini kacang ada tepung tapi nggak sebanyak tepung peyek Bu ya. Ya, tapi bumbunya gini. Bumbunya ini. Terus ini ada kemasan aneh nih Bu kayaknya Bu. Ini kemasan apa Bu? Nah, tuh ada yang batuk-batuk tuh ngelihat kemasan ini ya. Kenapa lu mau penganten? Jadi Bu, ini kemasan apa Bu? Kok agak beda nih kemasannya Bu? Ibu kasih tahu dulu dong Bu. Ibu punya ide apa lagi nih Bu di tahun 2023 Bu? Gini Mas, saya kan pertama itu kan sebenarnya ini udah lama bukan 2023 dari Oh, udah lama. Cuma tercetusnya baru 2003. Oh. Di tahun 2020 2021 kan banyak ini ada yang kawan-kawan anaknya menikah. Jadi saya lihat untuk tumbas. Oh, antaran. Saya nyumbang, pertamanya kan saya nyumbang. Bagus juga Mak Ilham katanya bilang kayak itu kan. Jadi saya lihat kan kalau di Jambi kan di mana-mana lah itu istilahnya tumbasnya kan kue-kue. Iya, bolu. Betul, Gitu nah. puding. Jadi pertama kali ini yang bikin tercetus itu di tahun 2000 berapa? Ada ipar saya menikah. Oh, ibu emang ngasih ke dia gitu ya? Ngasih. Kan kita balikin ke yang dari laki-laki kan Balasan. tumbas, jadi kita balas. Saya lihat adik saya kan mesen ini kue-kue. Kenapa tidak saya buat kayak gini? Akhirnya peye saya apa macam itu peye mau ada saya beli punya kawan-kawan ada di mall, apalagi yang bisa saya masukin. Dari situ peye itu sampai 10 cup kalau nggak salah saya kasih. Ternyata berebut dari itu sampai sana itu dengan peye tadi. Kalau seneng. Jangan-jangan sebelum dikasih udah habis duluan. Iya, itu nggak sampai ke pihak laki-lakinya istilahnya kan mereka langsung dibuka Di istilahnya jalan kan, udah di dimakan ya Bu ya. jalan, gitu, nah. Jadi sampai sekarang Mas kalau ada yang ini mau nikah gitu ya, tunangan atau antaran ya. Ada kadang-kadang Ma Ilham kami nanti ada tamu mau hantaran ini tolong saya ngasih duit sekian tetangga tuh kasih berapa lah dapatnya. Jadi saya bilang, Bu, kalau untuk makan orang biar saya taruh toples biar nyicip semua. Tapi kalau yang ibu duit kasih tadi saya bikin kayak gini. Kayak mana Bu? Tapi uang saya kurang nggak perlu. Bilang penting kami bisa promosi sekalian, bisa bisa ya keripik bikin kayak gini ya berapa macam 10 macam Mas 10 macam semua varian kayaknya tempe dianggap orang mungkin itu udah tempe biasa tapi kan dikemas di sini cantik dikemas ya. cantik gitu loh Mas. Oke, jadi Ibu nih tidak henti-hentinya untuk membuat inovasi ya supaya produknya juga terlihat menarik, terus juga orang-orang ataupun konsumen juga mendapatkan alternatif pilihan produk. Jadi tidak hanya peyek kacang terus tapi juga bener. bisa coba peyek teri, peyek apalagi tuh tadi sawi dan juga kari. Soalnya kan kayak gini Mas, kalau orang ke rumah kan sekarang kalau ke rumah itu satu mobil berapa macam ibu mereka nyari peyek. Tapi setelah saya sodor, kalau mereka ke rumah sepuas-puasnya makan. Ini rasa ini loh, rasa ini. Pertama cuma beli satu macam, akhirnya banyak gitu nah. Ada rentetannya Bu ada ya. rentetan kan ini kita juga kan orang saya dulu pernah. Ini yang kencur ya Mas. Oh, ini kencur. Oh, beda lagi. Beda. Ini kencur ya? Kencur. Ini kan di tahun waktu kebetulan maaf sebelumnya itu kita masih wali kotanya Pak Bambang. Oh, 2013-an ya? Ya, kebetulan saya jaga stand pameran. Saya nyicipin peyek saya Mas. Tapi itu agak tapi kritik dia buat saya terbangun gitu nah dari tidur istilahnya. Bu, tolong Bu cicip peyek saya Bu, peyek kacang. Mak Bu ya saya nggak suka, saya udah biasa yang ada ketumbarnya gitu tuh. Istilahnya bukan ini kan kuning. Iya. Dari itu gimana sih caranya? Akhirnya saya bikin lagi. Oh ini sudah rasa cuma bedanya kami nggak pakai santan gitu. Akhirnya di sini kan pakai yang biasalah yang untuk khusus kencur.
Itu spesial yang Jawa, kencur ya. spesial. Kan warnanya beda, Mas. Iya, iya, iya. Oh iya, ini agak putih ya, ini agak kuning ya, Bu Iya. ya. Makanya sering orang pesan, kami yang rasa kencur ya Mak Ilham. Iya, gitu nah. Oke. Nah, itu akhirnya makanya sampai sekarang kami itu hari ini buat ini, hari ini buat ini, jadi terus gitu nah, Mas. Jadi Ibu ini produksi terus tiap hari ya? Alhamdulillah tiap hari di saat orang Covid pun alhamdulillah kami tiap hari. Biasanya satu hari itu berapa banyak Bu yang diproduksi Bu? Kalau sudah jadi peyek sama tempe itu bisa sampai 1.300 bungkus per hari. Tapi ngantar ke konsumen juga tiap hari ya Bu Tiap ya? hari kan kita punya sales yang khusus satu mobil tuh untuk Keliling. keliling. Oh, oke. Nanti yang khusus tempe ini kan ke Indomaret, ke Alfamart. Gitu. Jadi Bu, kalau untuk penjualan itu berarti Ibu tidak hanya keliling, tetapi juga ada orang yang beli langsung ke rumah. Ada, terus yang door to door ada ke rumah. Door to door maksudnya? Istilahnya sales keliling yang kecil ini Mas. Dari kita kan 4.000 Mas. Oh, Ibu. Kita memudahkan mereka menjual. Pas kemarin saya ketemu, rupanya dijualnya 6.000. Jadi dia per bungkus ngambilnya 2.000. Dari kita 4.000 tapi enggak masalah. Enggak masalah Ibu Nggak ya berarti ya. masalah. Berarti tanpa merek gini Bu ya? Iya, tanpa merek. Oh, berarti Ibu juga turut membantu Iya. masyarakat juga ya? Iya, yang satunya kemarin kan sudah hampir 3 tahun dia kerjainnya ngojek. Karena dia bawa mbah-mbah tua itu untuk keliling. Iya. Jadi enak nian jual peyek katanya. Akhirnya dia berhenti ngojek. Udah 3 tahun jual ini. Oh, jadi keliling-keliling dia nganter ke toko-toko, rumah Enggak. makan atau gimana? Dia ini dia Ke rumah-rumah? ngetemnya ke tempat kayak nasi uduk. Oh. Di mana ada keramaian di situ dia menawarkan diri. Dia gini. Oh, berarti dia tuh memang langsung jual ke orangnya yang lagi Keorangan. mungkin orangnya lagi makan atau apa gitu Bu ya? Dari awal dia ngomong gini, saya ngambil tiap harinya lebih Bu. Misalnya dari saya 50 bungkus, dia ambil 3 bungkus. 3 bungkus tuh saya kasih pre untuk dia. Jadi dia setiap nyicip ke orang tuh dibuka dia. Nah, Oh, cicip. ada testernya. Ada tester, makanya jarang nggak ada yang ngambil. Pasti Pasti ngambil ya. Iya. Oh, oke, strategi penjualannya juga kayak gitu dan Iya. Ibu juga memberikan kesempatan untuk mereka Iya. berusaha juga Bu Iya, tanpa Bu. modal juga mungkin ya. Iya benar tanpa modal. Ambil dulu nanti setor. Oh, oke. Siapapun bisa kalau emang. Siapapun bisa, yang penting ada kemauan Bu ya. Ada kemauan jujur itu aja. Pasti ada jalan. Berarti selama ini nilai-nilai kepercayaan, kejujuran itu memang harus Ibu tanamkan Bu ya. Iya, dari kita sendiri pertama kan. Jadi saya sama sales dia sudah saya omongin. Kalau pas kita nagih, kalau mau kepingin kan ngelihat uang kita nih. Ini kan cuma nagih, nanti kita kepercayaan dengan mereka juga nagih, TT nagih. Nengok duit kita sekian kan, jangan sampai timbul pikiran enggak jujur. Jadi Iya, kalau iya. kamu kepingin beli bakso makan nasi silakan. Seandainya kamu ada ketemu ini karyawan dari salah satu mall misalnya lagi makan, pas kamu ada duit tagihan, tolong bayarin. Saya bilang gitu sama sales saya. Oke, sedekah ya Bu ya. Ya, sedekah. Sedekah memperpanjang rezeki. Amin. Tapi pernah nggak Bu punya pengalaman ketipu gitu Bu sama Sering. seseorang? Oh, itu jangan ditanya lagi, sudah luar biasa. Itu ketipunya kenapa Bu? Yang sampai sekarang nggak terlupakan itu apa Bu? Karena ini bisa menjadi pelajaran juga kan Bu ya, karena ya kepala kan sama hitam. Kita nggak tahu hati orang itu seperti apa ya Bu ya. Iya sih. Cuma saya tidak mau ngulangi lagi lah. Intinya ke depannya saya lebih berhati-hati lagi. Karena apalagi mereka ke tempat kita dengan kayak minjem ya, manis gitu. Nah, akhirnya kita sendiri yang susah sampai bertahun-tahun, bukan dikit Kak. Iya. Yang hutang dengan kita, bukan kita buka aib ini. Nah, Iya, jadi iya, pelajaran kita Pelajaran. sepahit apapun sekarang sambil merengek-rengek pun mungkin kita nggak ngasih lagi, kecuali kalau memang susahnya dari kita karyawan kita sendiri kita bantu. Kan kalau karyawan kan kita bisa potong gaji. Iya. Nah, itu Gitu. bahayanya kalau bohong Bu ya. Sekali Iya. udah buat bohong tuh kepercayaannya agak sulit untuk balik 100% lagi. Iya, karena gara-gara hutang nanti kita dulunya dekat jadi nggak bagus. Iya. Malah sekarang saya yang takut ketemu. Terus terang saya Karena yang biasanya yang hutang lebih galak Bu. Iya benar. Waktu datang itu ya Allah sampai nangis-nangis gini-gini, iba-iba hati kan. Iya. Nah, malah sekarang tuh bukan kita yang kalau ketemu seharusnya dia yang malu. Ini saya yang takut. Ibu yang takut malah ya. Takut malah, nggak tahu. Saya nggak bisa galak Mas jadi orang. Cuma kalau saya sudah marah, istilahnya gara-gara satu orang nanti di rumah
semuanya kena gitu nah. Tapi saya sekarang belajarlah untuk lebih dewasa lagi kan, sifat-sifat yang kayak saya buat kayak itu nggak perlu lagi lah. Misal karena saya tambah di saat usia sudah 50 tahun ini kan, dari kemarin waktu saya di UBI umur berapa saya ditanya, ibu menyerahkan usaha ibu untuk anak ibu. Alhamdulillah dari udah hampir setahun, anak saya yang nomor 2 yang kayaknya yang menurun ini, dia yang ngurus bumbu, bagian bumbu. Karena di usaha saya kan setiap departemen tuh sudah ada kepercayaan, saya kasih bagian produksi siapa sih yang tanggung jawab, bagian bumbu siapa, bagian packingnya siapa, bagian ada PIC-nya ya, ada semua gitu nah. Bagian nerima tamu siapa sudah. Apalagi sekarang kan anak-anak mahasiswa sering datang untuk wawancara, enggak saya lagi. Sudah ada HRD-nya yang ini, yang handle ya. Yang handle gitu nah. Makanya saya bisa kemana-mana gitu nah. Iya, bisa syuting di podcast ya Bu ya. Karena walaupun Ibu syuting ke podcast ya tetap usaha jalan. Jalan gitu. Seperti kan saya menerima tamu bujang gadis gitu nah. Ke rumah kan udah 2 tahun nih saya jadi ini apa namanya? Pemateri. Bukan pemateri, bujang apa gadis. Tuh, Bu? Sponsor. Nah, jadi saya lagi ada di suatu provinsi, mereka tamu banyak. Jadi yang menerima mereka semuanya sampai ngasih semuanya mulai dari body bagnya itu HRD semua dengan tim-tim seperti Pina gitu. Mereka semua. Berarti Ibu tinggal menyetujuin aja. Iya, menyetujui. Mereka semua yang ngurus di rumah. Semuanya enggak saya lagi. Saya cuma mantau aja di grup. Iya, tinggal tunggu laporan aja ya. Bulan ini masuk 1 miliar. Amin. Bulan depan 2 miliar. Amin. Itu simpang kawat semua. Aduh, punya Ibu Zaitun semua nanti ya. Yang cuma saya sampai sekarang masih banyak sih yang nggak percaya kalau saya itu produksi tiap hari itu banyak. Yang nggak percaya masa tiap hari produksi orang lagi sepi. Tapi tujuan mereka untuk mengeluarkan statement itu apa, Bu? Karena mungkin belajar dari mereka sepi, mungkin kali ada yang sebagian sepi kan, ada yang nggak. Sementara kita nih kan itu iriati namanya Bu. Nggak tahu kalau masalah itu kan, kalau masalah itu terserah mereka. Yang jelas kami selalu memberi pasar, membuka pasar seluas-luasnya. Jadi kami tetap sekarang aja tempe kami sehari sampai 200-an kilo. Itu manual. Karena kita manual tadi bukan mesin. Jadi kalau mesin kan kita terbatas Mas. Produksinya seharusnya dulu manual kita minimal sekarang seminggu 2 kali, 3 kali karena sudah ada mesin tadi. Kalau kita manual kan sehari aja kita nggak produksi, besok paginya untuk hari Sabtu, minggunya kita produksi, minggunya tinggal berapa toples lagi gitu. Gitu loh Mas maksudnya tuh. Tapi kasihan juga Bu kalau Ibu pakai mesin ya kan, banyak tetangga juga kan yang dipekerjakan Bu ya. Iya, kalau kita nggak pakai mesin, tapi kalau pakai mesin enggak lah Mas, paling otomatis. Tapi kan kita punya ini, kalau bisa ya tetap saya sudah pernah dibantu mesin juga sama Poljam. Mesin tempe nggak bisa dipakai. Bisa dipakai untuk buat kerupuk ikan. Oh, beda karakter berarti beda karakter, padahal udah diuji coba. Saya terima kasih sekali dengan Poljam gitu. Nah, cuma susah karena apa? Mungkin karena dari awal saya sudah kepingin berbantu orang banyak tadi. Iya, karena misinya tadi kan untuk membangun SDM kan. Iya, jadi kalau pakai mesin kan akhirnya dikit. Seperti saya bikin ini kan kemarin tuh kan awalnya saya ngiris tangan. Karena PO dari Alfamart awal tuh banyak. Jadi saya teman itu punya tempe dia mesin. Jadi kami beli seharinya sampai 40 kilo, 35 kilo gitu nah Mas. Akhirnya mereka ini mendingan kita ngiris sendiri Bu, biar kami kerjanya sampai sore. Oh, malah mereka yang mengusulkan ya Bu ya. Makanya malah lebih murah kita ngiris sendiri daripada kita beli yang sudah jadi. Oke. Jadi tergantung strategi penjualan dan juga strategi produksi masing-masing pengusaha Bu ya. Bagaimana usahanya juga tetap jalan dan juga bisa memberikan manfaat banyak untuk orang-orang yang ada di sekitar. Nah, Bu, apalagi nih Bu kira-kira planning Ibu ke depan dengan usaha Ibu dan cita-cita terbesar Ibu, apa yang ingin Ibu wujudkan lagi? Saya sih Mas tidak ini, yang penting kami sehat semua, karyawan kami sehat semua. Kalau bisa usaha kami tambah lancar, terus berkembang, dan saya selalu membuat gebrakan inovasi dari yang jelasnya peyek tadi lah. Terus kepingin merambah secara nasional dan internasional. Karena sekarang ini kan dari Disperinda kami lagi untuk pelatihan lewat secara online untuk sertifikat
SNI, Oh, SNI. standar nasional. Indonesia. Karena jadi kemarin barusan Zoom, terus kemarin sudah turun ke rumah, jadi banyak lagi lah untuk diperbaiki. Dan juga ini kan saya minta doa juga dari masyarakat Jambi. Kemarin kan saya sudah ikut para makarya tingkat nasional dari Kementerian Tenaga Kerja dari Jambi ini yang provinsi, terutama Pak Kadis, Pak Tarsa yang tidak bosan-bosannya membimbing saya macam mana sih tentang produktivitas yang dulu kategori kecil menengah. Nanti kedepannya saya kepingin bisa mencapai kategori menengah ke atas, jadi saya bisa menyandingkan Sindakarya kategori menengah ke atas, para makarya kategori menengah ke atas, minimal next karyawan tuh 40 orang. Amin. Nah, amin. Itu yang saya untuk Jambi nanti. Jadi biar walaupun cuma PY sampai berkibar lagi ke istana seperti tahun 2021. Oh, sudah sampai istana 2021. Sudah di Jakarta kan, mewakili dari ini yang diterima langsung oleh wakil presiden. Wah, keren. Gitu Mas. Semoga nanti penghargaannya juga semakin banyak Bu ya, sehingga produk Jambi yang satu ini bisa diakui di kancah nasional bahkan internasional. Amin. Ya? Dan juga tadi kan kalau misalnya udah naik ke menengah ke atas kan tadi 40 orang ya karyawannya minimal, ya. Nambah lagi dong. Amin. Terus juga tetangga-tetangga sekitar yang mungkin lagi nganggur itu bisa kerja lagi di tempat Ibu ya. Karena di tempat saya ini Mas tidak memilih-milih. Anak sambil kuliah juga ada. Oh. Anak sambil kuliah ada kapan, karena kita sistem borongan untuk bagian produksi. Oh, oke. Gitu. Freelance ya. Iya, freelance. Misalnya dia lah tahu jadwalnya. Misal dia masuknya jam 1 pagi dia kerja. Dia kerja, sorenya kuliah. Jadi dia sendiri kayak gitu nah. Oke. Kebetulan anak yatim juga gitu nah. Bahkan yang dari luar kota juga kadang katanya sempat nginep tempat Ibu juga ya. Ada sekarang yang bagian salesnya kebetulan sudah hampir 7 tahun. Wah, keren. Ngikut kita Mas. Memperpanjang silaturahmi juga Bu ya. Iya, Siapa tahu benar. mereka nanti sukses ya kan. Amin. Bisa saling berkomunikasi lagi lebih baik lagi Bu ya dengan mereka, dan mereka juga tidak akan melupakan jasa dari Ibu karena Ibu juga udah menolong mereka kan. Karena ini kalau sekali lagi kalau untuk yang namanya penghargaan itu paling tertinggi itulah untuk MKM, paling tertinggi itulah para makarya. Para makarya tidak ada lagi selain itu. Oke, berarti itu gitu, udah Mas. puncak paling tinggi dari Paling tinggi UMKM dari UMKM ya. Dan Ibu akan menyelesaikan itu untuk kategori menengah ke atas. Insya Allah, minta di tahun doa. yang ini atau akan datang Bu ya. Iya, minimal 2 tahun lagi. Oke, baiklah. Makanya saya terus berbenah, makanya rumah produksi sudah 2 sekarang kan Mas sudah ngeliat sendiri kemarin Iya, ya. kita udah silaturahmi ke sana nih. Iya. Cuman Bang Agus aja yang belum nih. Wah, Nanti luar Mas Agus biasa. harus- Terima kasih banyak Ibu Zaitun ya sudah bergabung bersama kami di podcast, dan semoga usahanya lancar. Amin. Karyawannya juga semakin banyak. Amin. Dan tadi juga cita-citanya untuk mendapatkan penghargaan tingkat nasional juga dapat terwujud dalam waktu dekat Bu ya. Amin. Nah, Bu, sekarang Ibu bilang terima kasih sama sobat-sobat podcast Punya Kito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito pakai gaya Bu. Nah, gayanya gaya goreng peye. Bukan. Nah, ini yang susah. Enggak, gayanya kayak gitu, Bu. Nah, gitu, Bu. Iya. Silakan, Bu Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat podcast yang telah mengundang Rempe Elem ke sini. Semoga podcast lebih berjaya lagi ke depannya. Banyak terinspirasi lagi UKM Jambi. Terima kasih podcast. Terima kasih podcast Punya Kita. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Zaitun. Terima kasih sobat sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Sampai jumpa.